teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro VBA. Pada kesempatan ini saya ingin bahas bagaimana kita membuat entry iuran bulanan, yang mana entry iuran bulanan ini kita mencoba membuat dengan menggunakan input data melalui lembar Excel. Jadi kita tidak menggunakan, kita mencoba untuk tidak menggunakan user form, jadi menggunakan entry data dengan menggunakan data cell di sini. Untuk pertamanya kita akan mengacu pada header ya teman-teman. Jadi isian ini adalah header yang jadi acuannya. Ya, kita mengacu headernya mulai dari B5, itu B5 kita menulis di sel 5,2 hingga untuk kita membuat log, teman-teman, kita menggunakan dari nama ya. Dari nama kita mulai mengisi nama di sini sehingga kita nama adalah mulai dari 0 headernya, kemudian sampai nama dan alamat, kemudian untuk bulan ada 12 sehingga kita menghitung 0 sampai 13 ya teman-teman. Jadi header ini yang akan kita tampilkan dulu sebagai header. Maka header ini dimulai dari sel, yaitu sel baris kelima kolom kedua ya teman-teman. Kemudian kita akan mengisi di sheet entry di sini. Di entry ini kita isi untuk labelnya, headernya kita isi mulai di kolom 4. Di kolom 4 nanti isi mulai kolom kedua. Kita langsung saja, di sini ada bagannya. Untuk acuannya adalah sheet iuran 3, jadi kita sebut saja sheet iuran 23, yaitu untuk iuran tahun ini. Jadi kita akan membuat 5 tahun, jadi 2000, kita sebut saja iuran 2003 untuk tahun 2003 ya teman-teman, 2023. Jadi di sini acuannya adalah header yang diambil di sheet 2023 ya teman-teman, jadi iuran 2003. Kemudian kita beri nama dengan sheet iuran 2003 yang adalah WS ya. Mengambil dari WS, headernya kita mengambil dari WS. Jadi ini adalah yang diambil mulai dari baris kelima kolom 2, kemudian tambah I, karena kita mulai dari 0 sampai 13 teman-teman. Kemudian untuk di sini kita membuat untuk di entry, kita membuat selang-seling ya teman-teman. Jadi kali 2 kalau di sini misalnya, kemudian di sini maka kita buat selang-seling. Jadi kita langsung di situ buat selang-seling dengan kali 2 ya teman-teman. Jadi untuk header di sini kita tampilkan dengan menggunakan Y. Jadi Y ini karena kali 2, maka kita mulai untuk dari kolom 4, kolom 4. Kemudian mengisi dari baris keempat, diisi oleh headernya WS. Header WS ada header here, yaitu sheet iuran 2003. Jadi kita cek saja teman-teman hasilnya seperti apa. Jadi di sini adalah headernya. Untuk header kita beri nama. Jadi sudah, ini adalah acuan untuk mengisi. Jadi isian yang akan diisi ini adalah menyesuaikan dengan header, karena nih nanti jelas kita mengisi nama, alamat, kemudian pembayaran Januari, Februari sampai Desember, maka otomatis sama. Jadi tinggal barisnya yang berbeda. Ini baris untuk header baris kelima, kemudian isiannya mulai dari baris ke-6. Jadi pertama kita isi untuk baris ke-6 untuk headernya. Jadi kita langsung saja isi untuk isiannya, tampilkan datanya sama ya teman-teman. Jadi sama isiannya. Kemudian kita mengambil di baris ke-6, kemudian mengisi di kolom 5. Jadi sama formatnya, namun di sini mengisi kolom 5. Ini ada header di kolom 4, isian di kolom 5. Kemudian di sini adalah di kolom 6 ya teman-teman, kolom 6. Jadi
kita bisa cek. Ini adalah headernya di baris ke-5, kemudian isian pertama di baris ke-6, kemudian isiannya berada di kolom 4, headernya kolom 4, kemudian isiannya di kolom 5. Jadi sudah tampil teman-teman sesuai header yang sesuai isian di baris ke-6. Untuk pertama kita bikin di baris ke-6 dulu, nantinya akan mengatur yaitu baris ke-6 ini akan diatur nanti sesuai dengan nama baris teman-teman. Jadi kemudian untuk interiornya kita kasih interiornya supaya langsung bisa kita cek interiornya. Jadi kita isikan interior otomatis, interior isiannya teman-teman. Jadi di kolom 4, jadi di kolom 5 ini kita perlu kolom 5 isiannya warna putih, kemudian kolomnya juga kita kasih warna putih ya teman-teman. Jadi kita coba langsung di enter di sini. Jadi kita bisa ini warna putih, seandainya kita kasih warna di sini misalnya kita kasih warna gelap ya teman-teman, warna gelap, maka kita mencoba kasih warna gelap, nanti hasilnya seperti apa. Nah inilah jadi ini kita kasih warna putih teman-teman, warna putih. Kemudian untuk di sini bisa kita kasih warna kuning ya. Kemudian untuk setiap jadi setiap ini kita kasih tinggi headernya, maksudnya tinggi kolom, tinggi baris, maksudnya tinggi baris ini kita bisa atur langsung dari sini. Tinggi baris di sini height gitu. Jadi tinggi barisnya berapa? Untuk di tinggi barisnya jadi mulai dari kolom 4 itu 18, kemudian dari kolom 5 di bawahnya kita kasih 11. Ini untuk headernya. Jadi kita coba teman-teman ya, jadi otomatis sudah selesai teman-teman. Jadi kita menggunakan proses pembuatan dengan cara mudah, ini otomatis. Kemudian di sini kita membutuhkan untuk isian tanggal, untuk isian yaitu tahun ya teman. Kita isi tahunnya nanti di sini untuk tahun, kemudian untuk nama, alamat. Jadi ada isian kita buatkan di sini, sudah ada formatnya. Untuk isiannya kita di sini dicoba kita buat di sini teman-teman. Ya di sini misalnya kita buat untuk tahun, kita kasih warna kuning headernya, kemudian kasih gelap. Jadi kita perlu tahun teman-teman, jadi perlu tahun, kemudian ini kita gunakan lagi. Jadi setelah ini untuk kode ini sudah selesai, jadi kita tidak menggunakan lagi kode ini. Untuk header sudah, jadi header, untuk headernya kita tidak fungsikan lagi teman-teman, tidak sudah fungsikan lagi, tidak difungsikan. Headernya sudah kita buat otomatis, kemudian tampilannya kita isi sudah, kemudian di sini interiornya kita hapus saja, interiornya sudah. Jadi karena sudah selesai jadi tidak mengisi lagi interior. Kemudian di sini yang kita butuhkan hanya ada tahun, nama teman-teman. Jadi di sini tidak kita perlukan lagi, kita tinggal tarik saja. Maka ini yang kita butuhkan. Kemudian untuk tahun nanti kita isi, misalnya untuk isian 2003, tahun 2023, kemudian nomor urut isi kita isi nomor 1. Nah, kemudian namanya ini adalah sesuai dengan di sini. Nah, karena ini sudah mengisi sesuai nomor baris. Di sini sama dengan nama, nomor urut, kemudian nama, di sini enter, kemudian di sini alamat, alamat sama dengan di sini alamat.
Jadi di sini kita pindahkan di tempat pengisiannya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya ini adalah sesuai data ini. Jadi ini bisa kita sembunyikan ya teman-teman. Bisa sembunyikan ini. Nah, di sini sudah tinggal bulan, di sini bulan berapa kita bayarkan. Itu pilihan bulan ya teman-teman, tinggal pilihan bulan. Untuk pertama kalinya kita di sini nanti mungkin diperlukan kop apa, di sini kita tinggal nanti Desember misalnya seperti kita bisa mendesain sedemikian rupa. Jadi kita pilihan tahun, kemudian nomor urut, kita pilih nomor urut. Sekarang nomor urut berapa? Jadi kalau nomor urut, namun di sini masih menggunakan tahun nomor urutnya, bisa alamat, nama alamat, nomor urut bisa dirubah, nomor urutnya dipindahkan teman-teman, nomor urutnya. Jadi nomor urut untuk nama kita kasih 4 jumlah bayar, kemudian nomor urut, nama, kemudian nomor urut, nomor bulan, kemudian jumlah bayar, nomor urutnya dulu, nanti muncul nama nomor urutnya kita simpan di sini, kemudian jumlah bayarnya, kemudian di sini jumlah bayar sudah otomatis. Jadi nanti ketika nomor urut berapa tinggal bayar nomor urut, kemudian media bulan. Jadi bulannya dulu pilih bulan, misalnya bulan 1. Kemudian kita menampilkan dulu, untuk menampilkan ini sesuai nomor urut. Nomor urutnya berada di H16. Jadi kita tulis nomor H16. Jadi H16 kita buat dulu H16 teman-teman. H16 isi nomor urut H16. Maka untuk nomor urutnya ini kita tidak menggunakan lagi tampilan data di sini, yaitu untuk log di sini teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan lagi 6, jadi 6 tidak menggunakan lagi, tapi sudah diganti dengan nomor. Jadi ajarnya nomor adalah H16. Jadi di sini H16 adalah nomor 1, maka 1 ditambah 5 ya teman. 1 ditambah 5, misalnya kita cek di sini teman-teman. Ini apabila kita mencari nomor urut 1, maka mendapatkan baris ke-6, karena di sini 1 tambah 5 sehingga menjadi 6. Jika nomor urut 2 nanti maka diambil 1, 2 tambah 5 maka 7, jadi baris ke-7 teman-teman. Jadi dia sudah dipastikan di sini nomor barisnya berada di H16, kemudian tambah 5. Kita cek di sini teman-teman, H16 di sini kita kasih warna kuning untuk nomornya, yaitu nomor. Sekarang kita coba untuk mengganti ya teman-teman dengan nomor 2 ya, maka akan keluar dengan nama yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda juga. Kemudian kita cari untuk nomor 3. Nah, kita nomor urut 3 teman-teman. Ini adalah nomor urut 3, maka di baris ke-8. Demikian juga nomor 4, maka baris ke-9 yang dibaca mulai 700. Kita cek kembali lagi nomor 4, maka ini 700 mulainya nama juga sudah ganti teman-teman. Kemudian untuk acuannya di sheet ini mengacu pada sheet 2003, namun apabila di iuran 2004 di sini jadi belum ada, kita buat dengan copy saja teman-teman. Misalnya di sini untuk 2004, jadi kita copy di
baris kelima ya. Jadi baris kelima semua dari mulai baris kelima kemudian juga baris kelima. Ini untuk 2005. Kemudian untuk memilih tahun, kita mengambilkan tahun, kita di sini siapkan acuan di sini adalah set WS teman-teman. Jadi sekarang set mengacu memberi nama set WS ini tidak lagi tetapi pilihan, maka kita nanti memilih iuran 2003, 2004 atau dan sebagainya. Jadi tidak sheet 2000 iuran 2003, sehingga kita bikin dengan menggunakan variabel di sini sebagai contoh saja teman-teman. Jadi ada pilihannya, jadi bukan sheet, namun kita menggunakan if ya. Tahun, kita menyebut tahun ini sebagai H8 ya tahunnya. Untuk tahunnya saya cek tahun berada di H8 ya, dari 2003. Jadi H8 untuk tahun if jika 2003 maka WS nya ini WS nya sekarang berubah. Jika di sini ditulis 2004 WS yang set WS nya berubah. Kemudian ini juga apabila maka set WS nya berubah. Demikian juga apabila 2006 maka iurannya 2006. Demikian juga if. Jadi ada 5 tahun pilihan. Jadi 5 tahun pilihan 2003, 2004, 2005. Ini contoh saja kita membuat dalam satu tahun. Jadi set WS nya ini tidak kita gunakan lagi karena ini berganti-ganti. Set WS 10 maka 10 dan if maka 10. Jadi ini tidak digunakan lagi memang. Sehingga kita sekarang masuk ke entry di sini, tinggal kita pilih tahunnya untuk menampilkan data dulu. 2004 kita cek kan berbeda apa tidak. Kemudian 2005 masih ada, 2006 kosong. Jadi kita coba di sini. Untuk di sini tulis 2004 ya. 241. Saya anggap saja 241. Kemudian ke sini 242. Kemudian juga di sini untuk contoh saja teman-teman. Kita tarik ke sini 2004 saja, 2004 misalnya. Sini 2005 kita untuk ngecek saja data apa benar 2005. Kemudian 2006 kita pasang dulu di baris ke-5 2006. Kemudian 2007 saya isi di sini 2000. Untuk 2007 tulis 7 misalnya, supaya memastikan apa ini sudah jalan apa belum. 2007. Kemudian ini 2006 kita tulis 26. Nah, 6. Kemudian 2005 sudah. Kita cek sekarang teman-teman di entry 2006 apa sudah masuk apa belum. If 2026 kita lihat di sini kodenya 2026 2024 2026 yaitu 26 2007 2005 2006. Kemudian kita coba untuk input 2003 masuk. Kemudian 2004 nomor urut ini teman-teman, nomor urut hanya nomor urut 1 dulu, kita cek 1. Nah 2004 sekarang 2005
ini sudah 2005, kemudian 2006 cek di 2006, jadi sekarang 2007 cek untuk nomor urut 1, nomor urut 2 masih sama seperti itu, kemudian nomor urut 7 kosong ya. Jadi sudah bisa kita menampilkan sesuai nomor urut teman-teman. Jadi menampilkan data untuk berdasarkan tahun, mengambil sheet ya. Untuk mengambil sheet itu nomor urut 1 ini, dan nomor tinggal milih tahun, kemudian milih nomor urut, maka di situ untuk bulannya sudah otomatis. Kemudian nanti kita akan menginput sesuai jumlah bulan ya. Kemudian untuk ini kita jadikan modul ya teman-teman. Kita jadikan modul tampilkan. Jadi modul tampilkan ini gini, kita jadikan modul tampilkan, tinggal copy saja, kita copy teman-teman, karena ini sudah jalan, saya cek sudah jalan. Kemudian nomor urut 2 beda, kemudian nomor urut 3 beda. Nah sudah jalan, rumusnya kita copy di sini ya, cut, langsung cut ya teman-teman. Kita buat di sini di modul, insert modul, kita buat di sini dengan judul sub tampilkan data, sub tampilkan data. Jadi kita membuat modul dengan menggunakan tampilkan data. Ini sudah tampilkan data. Jadi kemudian untuk ini sudah tampilkan data, kemudian data. Jadi kita sudah berhasil membuat untuk tampilkan data teman-teman. Jadi kita menggunakan modul di sini insert, yaitu kita membuat tombol ya teman-teman. Jadi tampilkan dengan membuat tampilkan data ini, kita format dulu warnanya sedemikian rupa supaya kelihatan. Kemudian ASEAN makro, kita buat ASEAN makro dengan tampilkan data. Jadi ini sekarang kita pakai modul misalnya di sini nomor urut 1, klik berubah, kemudian nomor urut 2, kemudian tampilkan berubah, kemudian nomor 1 untuk 2027 misalnya, nah, tampilkan. Jadi kita sudah berhasil membuat modul teman-teman. Untuk kode tampilkan kita sudah simpan pada sebuah modul, yaitu tampilkan sesuai nomor urut, sesuai dengan tahun, kemudian sesuai dengan nomor urut. Jadi di sini hanya tahun dengan nomor urut. Jadi kita memilih nomor tahun, apabila tahun sesuai nomor urut. Jadi memilih tahun, kemudian pilih nomor urut bayarannya, kita cek per bulannya tampil otomatis. Jadi bayaran per bulannya tampil di sini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat input ya teman-teman. Jadi kita bagaimana ini membuat input. Di sini kita sudah membuat tampilkan. Kita membuat itu untuk kode modulnya, itu membuat tombol input di teman-teman. Jadi pernah kita membuat entry input di sini, tombol input data, ini adalah inputnya. Kemudian kita membuat modul teman-teman, bagaimana inputnya. Jadi memilih nomor urut ya, pertama memilih tahun, kemudian memilih
nomor urut, kemudian memilih bulan. Jadi bulannya kita mau bayar berapa di situ. Jadi kita memilih bulan. Kita milih bulan. Jadi misalnya kita mengisi bulan 3, jadi berapa jumlahnya. Kita langsung aja teman-teman untuk input, sama kodenya. Jadi tinggal kita copy saja di sini, kita copy di sini teman-teman, copy sama, namun hanya dibalik dalam pengisiannya saja, yaitu paste di sini. Kemudian di sini dalam input tidak menggunakan lognya, jadi tidak menampilkan keseluruhan. Di sini kita tidak menampilkan, jadi kita mengisi saja. Jumlah bayar akan masuk ke setiap pilihan bulan ya. Jadi di sini tidak menggunakan log. Di sini juga tidak menggunakan log. Namun di sini perlunya yaitu nomornya kita tambahkan. Sudah saya buatkan rancangannya. Nomor sudah ditentukan. Kemudian bulan ditentukan dulu, bulan itu berada di mana. H14, saya cek teman-teman, ini bulannya berada di H14. H14 untuk bulan H14. Kita langsung masuk di makro, yaitu kita beri nama bulan berada di H14. Kemudian setelah menemukan bulan, nomor urut sudah ditemukan di sini, WS, menemukan WS sesuai pilihan. Jadi WS ini berada di misalnya mengikuti tahun, jika tahunnya ini maka WS-nya di sini, WS sebagai variabel. Jadi WS yang mana ditentukan, nomor sudah ditentukan sesuai tahun yang dipilih nomornya. Kemudian di kolom 3 adalah tambah bulan ya. Jadi kalau tambah 3 tambah 1, jadi di 3 tambah 1 berarti di kolom keempat ya teman-teman. Kita cek di sini dari 3, jadi di sini 3. Kalau bulan 1 berarti tambah 1 di sini. Jadi ini bulan 1 maksudnya. Ini bulan 1 karena tambah 1 ya teman-teman. Di sini 3. Nah, 3 kolom 3 tambah 1 maka jadi kolom 4. Sehingga untuk bulan Januari masuk di kolom 4. Apabila di situ 2 untuk bulan 2, maka akan 2 di sini bulan 1 tambah 3 maka berada di kolom 4. Jika di sini bulannya 2 maka berada di kolom 5 karena 2 tambah 3. Jadi isiannya adalah tambah 3 ya. Jadi tambah 3. 2 tambah 3 berarti 5, nanti di sini di 5. Kita cek kodenya lagi teman-teman. Jadi 3 kalau bulannya 1 berarti kolom 4. Apabila bulannya 2 berarti ke kanan bulannya sama dengan mengacu di WA. Teman-teman, WA nya sama dengan, jadi sama dengan H18. Jadi WS ini adalah variabel set yang ditemukan. WS adalah variabel set yang ditemukan. Kemudian memilih nomor urut maka menemukan baris, kemudian memilih bulan akan menemukan kolom, maka diisi oleh H18. Jadi teman-teman diisi oleh H18. Jadi di sini yang mengisinya yaitu di sini adalah H18 adalah nominal jumlah bayar, ini diisi di sini. Jadi kita sudah membuat teman-teman. Kemudian di sini sudah kita di sini tidak log ya teman-teman, jadi tidak perlu naik. Kita coba teman-teman untuk mengisi inputnya di sini, kemudian ASEAN makro
kita input data. Sekarang kita coba input data untuk bulannya, pilih teman-teman bulan, pilih bulan Januari, kemudian nomor urut 1 kita input 50.000 misalnya, kita input, kita tampilkan datanya, maka sudah masuk 50.000. Kemudian untuk bulan 3 dan 3 input, kita tampilkan, ini sudah masuk 50.000. Kemudian bisa langsung input ini sama, setelah input langsung tampilkan teman-teman, jadi bisa digabung inputnya, jadi ada kode input di sini, setelah diinput tampilkan langsung, jadi kal data tampilkan C. Setelah C di sini di terakhir kita kal ya, jadi tombol langsung masuk untuk tampilkan langsung. Jadi kita tambahkan, kita coba teman-teman, misalnya kita isi untuk nomor urut 2 bulan 3 input, nah ini bulan 3 sudah masuk, bulan 5 input, ini sudah 5 masuk, kemudian bulan 7 input masuk, ini adalah pilihan tahun, pilihan bulan, jadi 2023 untuk nomor urut 2 ya teman-teman. Lihat nomor urut 2 di sini ya. Jadi sudah masuk di sini teman-teman. Inilah cara kerjanya. Kemudian untuk nilai di sini adalah kita membuat sum ya, sum sejumlah data yang ada, kita menggunakan variabel sum di sini. Di sini adalah sum. Jadi sumnya mengacu sampai jumlah ke bawah, menjadi ke bawah sampai data n ya. Jadi data n di sini saya sudah buatkan untuk di 2022, yaitu sumnya ini for i sampai 11, jadi ke kanan ya kanan. Jadi mulai 4 ini sampai ke kanan, sumnya adalah dari D sampai D sampai x nya adalah data n ya. Jadi di kolom D data n-nya maka berada di kolom 4 baris 4, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk offsetnya ke kanan, jadi dari 4 ini ke I kolom ke kanan 11 kali, karena Januari, Februari sampai 12, jadi 12 kali aplikasian sum. Untuk yang pertama D dengan D ke bawah, kemudian di offset 1 berarti E ke bawah, kemudian offset lagi karena offsetnya 11 kali, jadi 11 kali ke kanan, maka dia akan naik ya teman-teman. Jadi dari naik untuk track ke data n nya tinggal dari x, jadi data n nya dari D ke x ya, sampai terakhir. Jadi kita pasangkan kodenya untuk setiap sheet di sini. Jadi berlaku untuk setiap sheet. Di sini hanya berlaku satu sheet, 3 copy masuk di sheet 2004, kita paste. Kemudian di ukuran 2005 kita simpan juga teman-teman. 2006 kita simpan juga kodenya, 2007 juga kita simpan kodenya. Maka kita cek untuk semua sheet. Di sini sudah terjawab, kemudian di sini juga akan terjawab otomatis. Di sini juga akan terjawab. Misalnya kita kurangi di sini, hilangkan datanya ya, sudah otomatis ya teman-teman. Jadi sudah otomatis. Jadi juga demikian, kita datanya dikurangi, dihilangkan, kita tetap menghitung ya teman-teman. Mungkin juga yang ini kita tambahkan misalnya, maka dia akan menjadi 16 mungkin. Untuk selanjutnya di rekapan ini kita membuat untuk rekapan Januari 2000, dari sini 2023 tahunnya, kemudian 2024 untuk tahun kedua, 2024, kemudian 26, 27. Jadi kita di sini
digunakan selama 5 tahun. Udah masuk 5 tahun, langsung kita buat sedemikian rupa. Jadi sedemikian rupa hasilnya seperti apa nanti kita hasil cek teman-teman. Untuk di sini adalah bulan, adalah tahun Januari, kemudian tahun. Ini hanya untuk contoh aja teman-teman. Kemudian untuk di sini sudah saya kasih barcode-nya untuk di sini. Jadi di sini untuk di 2003 sudah saya pasangkan kodenya, jadi nanti tinggal tambah lagi. Kita cek di sheet rekap ya teman-teman. Untuk sheet rekap kodenya sama, jadi hanya kolom yang berbeda teman-teman. Jadi sheetnya yang berbeda, kolom yang berbeda. Jadi sini mengisi dari sheet iuran sama. Kita copy untuk 2024 sama. Di sini tinggal kolomnya saja. Di sini kolomnya 4 ya teman-teman. 4 kita cek di sini. Ini kolom 3 dari sekarang kolom 4, maka sudah diisi teman-teman. Demikian juga untuk 2005, tinggal copy saja. C, tinggal ganti nama sheet dengan kolom saja. Jadi 2004, 2005, 2006, 2007, jadi 5 tahun. Sama kodenya di sini, hanya ganti tahunnya. Kemudian di sini kolomnya, kolom 3, 4, di kolom 5 sekarang. Terus kolom 5, kolom 6, demikian kolom 7 ya teman. Jadi untuk kolom 3 diisi oleh 2003, kolom 4 diisi 2004, 25 dan sampai 27 di kolom 7. Jadi for untuk diawali for, kemudian akhir dengan next. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil teman-teman. Jadi ini adalah rekapannya, rekapan untuk tahun 5 tahun berjalan. Jadi tinggal di sini mengisi tahunnya, entry-nya, mengisi untuk input. Untuk inputnya tinggal di sini. Misalnya di sini bulan Maret tinggal diedit saja kalau memang mau diganti. Misalnya 6.000, demikian teman-teman apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami, semoga bisa dikembangkan. Dari saya cukup sekian, terima kasih.